Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ada saya kembali, Aryan Surya nih, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan di acara Podcast Pagi. Gimana? Kalau kamu mendengarkan saya dimanapun kamu berada saat ini, ayo tersenyum ya. Karena senyum itu ternyata terbukti loh bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Nah sekarang coba deh, sambil kamu tersenyum, coba ceritakan kepada saya di komentar. Hal apa sih yang kali ini, saat ini juga, bisa membuat dirimu tersenyum penuh syukur? Nah, ceritakan hal itu di komentar, biar yang lain terinspirasi ya. Terima kasih. Kamu sadar nggak sih kalau diri kamu ini sebenarnya penuh dengan keajaiban? Bener. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Benar, di podcast pagi kali ini saya akan membimbing kamu sebagai sahabat baik saya untuk bisa melihat. Iya, kita nggak akan melihat keluar di hari ini, tapi justru kita akan melihat ke dalam diri kamu sendiri. Coba deh, sekarang anggap saja saya ada di sebelah kamu saat ini menemani kegiatan kamu apapun itu. Sekarang coba ceritakan kepada saya. Sadar gak kalau dalam hidup ini ternyata hidup kamu itu terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang gak penting? Ya, saya ulangi. Apakah kamu sadar bahwa selama ini dalam hidup kamu tuh sebagai sahabat saya terlalu sering mikirin hal-hal yang tidak penting? Iya, bener. Contoh, nih, saya berusaha nebak ya. Betul kan kalau kemarin atau jangan-jangan barusan ya, pernah mengalami sebuah peristiwa di mana kamu itu sakit hati karena perkataan atau perilaku orang lain yang terkesan dia tidak menghargai apa yang sudah kamu usahakan banget untuk dia. Contoh, pernah gak sih kamu ngerasa putus asa? Putus asanya itu karena kamu udah berusaha memberikan yang terbaik, entah buat orang itu atau buat mereka. Tapi ternyata apa yang kamu lakukan itu kayaknya gak ada nilainya buat dia atau buat mereka. Pernah merasa putus asa seperti itu ya? Sama, saya pun dulu juga pernah, sama seperti kamu. Nah sekarang kalau memang pernah kamu mengalami hal seperti itu, bagus. Saya ulangi, bagus. Kenapa bagus? Karena video ini berarti tepat buat kamu. Gini, kita ini sebenarnya sama. Iya, lebih gampang mengingat ucapan orang lain kalau yang negatif dibandingin yang positif. Betul apa tidak? Bener ya, entah kenapa kalau ucapan orang lain yang negatif tuh kayaknya lebih keinget terus gitu loh, dibandingkan ucapan orang lain yang positif-positif tentang kita. Iya kan? Nah kok bisa gitu ya? Dan anehnya lagi, kok Mas Aryan tahu? Saya tahu karena saya pun sama seperti kamu. Kita sama-sama manusia dan yang namanya manusia itu sama. Lebih gampang mengingat hal-hal yang negatif daripada yang positif ketika itu dikatakan dari mulut orang lain kepada kita. Itu fakta. Nah, kalau begitu, sekarang kita obati pelan-pelan. Bagaimana cara kita bisa menjadi orang itu mengobati ketika kita merasa kok ada ya orang seperti itu yang berkata buruk atau berperilaku buruk kepada kita. Padahal kita udah berusaha yang terbaik loh untuk dia atau untuk mereka. Oke, kita obati. Begini caranya. Pertama, kalau kita ingin mengobati sesuatu, kita itu harus tahu dulu kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidup kamu. Saya coba bedah pelan-pelan ya. Sekarang kamu dengarkan perkataan saya sambil kamu tetap melakukan aktivitas kamu. Dan kalau memang benar, cukup senyum saja. Oke? Gini. Kamu ini menjadi orang gampang banget mengingat perkataan orang lain yang negatif tentang kamu. Itu sebenarnya karena satu hal. Apa itu, Mas?
Karena dalam hidup kamu, pujian itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya ulangi, bagi hidup kamu, pujian dari orang lain itu sepertinya terlalu bagus, terlalu spesial, terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Betul nggak? Ada yang muji kamu, tapi setiap kali mereka muji, dalam hati kamu berkata, masa sih? Masa ya? Masa sih? Enggak Kayaknya dia ngomong gitu jangan-jangan begini nih. Dia ngomong gitu jangan-jangan begitu tuh. Tapi begitu ada orang yang ngomong negatif, kamu langsung merasa, oh iya, itu saya banget. Aneh ya? Begitu ada orang yang ngomong positif, kita kayak, masa sih? Masa ya? Enggak jangan-jangan dia ngomong begitu ada maksudnya nih. Oh, dia ngomong gitu gak tulus tuh. Enggak masa sih begitu? Begitu ada orang yang ngomong negatif, oh iya, itu saya banget. Itu kamu bukan? Nah, kalau kamu mulai senyum-senyum sendiri, itu kamu. Iya kan? Bener gak? Nah, itu maksud saya. Sekarang kamu harus jujur. Jujur katakan kepada saya bahwa memang benar mas. Jujur mas Aryan ini benar. Betul banget. Saya tuh tipe orang yang kalau dipuji orang tuh ngerasa pujian itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan buat saya mas. Jadi saya kurang yakin bahwa pujian dia itu tulus mas. Sedih ya? Iya benar. Serius sedih banget loh. Saya sedih banget mendengarnya. Kenapa saya sedih? Sedih karena diri kamu ini sebenarnya di masa lalu lebih sering merasa direndahkan daripada dihargai. Betul apa enggak? Iya kan? Enggak mungkin diri kamu lebih percaya sama ucapan orang lain yang negatif kalau tanpa sebab. Enggak mungkin. Nah sebabnya adalah sayangnya di masa lalumu dulu, kamu ini lebih sering merasa tidak dihargai, direndahkan, tidak begitu dianggap, sehingga kamu tuh ngerasa pujian itu palsu. Betul? Nah sekarang ayo, saya ingin kamu coba ambil nafas pelan-pelan deh. Kemudian hembuskan lagi. Nah sekarang, dari sekian banyak kita udah ngobrol tadi, sebenarnya keinginan kamu tuh cuman satu. Tahu nggak apa? Kamu itu cuman pengen yakin bahwa orang yang memuji kamu itu sebenarnya benar-benar tulus, benar-benar kenyataan. Bagaimana caranya mas supaya saya yakin? Gampang. Lihat keajaiban yang ada pada dirimu. Iya, lihat keajaiban yang ada pada diri kamu sekarang. Kamu sadar nggak sih kalau kamu tuh cantik? Kamu sadar nggak kamu itu sebenarnya tampan? Iya. Tahu dari mana Mas Aryan? Belum pernah ketemu saya. Wah palsu nih. Sabar. Sebelum kamu menuduh saya memuji dengan pujian palsu, sekarang lihat diri kamu sendiri. Kalau diri kamu menganggap dirimu itu jelek, berarti diri kamu mengakui orang tuamu pun jelek. Bukan saya yang bilang, tapi kamu. Lihat orang tua kamu. Orang tua kamu itu tampan dan cantik. Mereka itu bisa saling mencintai. Berarti itu bukti bahwa cinta itu ada kan? Sekarang saya tanya, apakah ibu kamu harus jadi manusia super sempurna untuk bisa mendapatkan cinta bapakmu? Apakah bapakmu harus menjadi orang super sempurna untuk bisa mendapatkan cinta dari ibumu? Kan tidak. Lihat mereka. Mereka menampilkan diri mereka masing-masing apa adanya. Tapi mereka bisa kan mendapatkan kebahagiaan yang namanya cinta sehingga terlahirlah kamu ke muka bumi ini. Berarti pertanyaannya, bukankah kamu pun juga bisa kalau mereka bisa mendapatkan cinta? Cinta, itu yang kamu butuhkan. Bukan cinta romansa maksud saya, tapi cinta yang tulus. Dan cinta yang tulus itu sudah terjadi sebenarnya dalam hidup kamu. Apa buktinya mas? Buktinya adalah kehadiran kamu sendiri di muka bumi ini. Tidak akan mungkin kamu bisa lahir ke muka bumi ini tanpa adanya cinta yang tulus dari kedua orang tuamu. Betul apa tidak?
Nah, itu bukti bahwa cinta tulus itu ada, dan itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. Sekarang mau nggak kamu saya sembuhin pelan-pelan? Mau ya? Oke, caranya gini. Coba sekarang sambil kamu mengerjakan sesuatu, kalau bisa, pikirin deh. Satu orang, bisa teman kamu, bisa tetanggamu, bisa siapapun, pikirin satu orang yang menurut kamu sempurna. Pikirin orang itu. Pikirin sejelas-jelasnya. Sudah? Nah, sekarang bayangkan orang itu sedang melihat kamu dari jendela. Bayangin orang yang sempurna tadi itu menurut kamu sedang melihat kamu dari kejauhan melalui jendela. Bayangin. Udah? Nah, sekarang kamu coba dekati jendela itu. Kamu bayangin, kamu deketin orang itu yang lihat kamu dari jendela, ya. Kamu deketin. Kemudian kamu lihat mata orang yang sempurna itu yang melihat kamu dari jendela. Kamu lihat matanya. Kemudian kamu tutup jendelanya keras-keras. Jebret. Kemudian kamu katakan, saya bukan kamu, gua bukan elu. Saya adalah saya. Loh iya, kebanyakan di antara kita tuh suka melakukan hal yang kurang kerjaan, yaitu merasa dia lebih sempurna daripada saya. Padahal kata siapa? Kamu bisa menganggap dia lebih sempurna daripada kamu karena kamu tidak 24 jam di sebelah dia. Benar apa benar? Saya cuman bilang, kalau kamu ingin tahu ketidaksempurnaan seseorang, gampang. Tinggallah 24 jam di sebelah orang itu. Kamu akan merasa ternyata kamu selama ini berlebihan. Kenapa? Karena kamu menyadari ternyata setelah 24 jam di samping orang yang kamu pikir sempurna tadi, orang itu ternyata punya cacat yang selama ini tidak bisa kamu lihat. Jelas ya? Jadi kesempurnaan itu hanya ilusi. Nah, berarti kalau kesempurnaan itu hanya ilusi, pertanyaan berikutnya, kenapa kamu menginginkan kesempurnaan buat kamu? Saya ulangi, tolong dijawab. Kalau kita sudah membuktikan tadi kesempurnaan itu hanya ilusi, kenapa kamu pengen sempurna sih? Sadar nggak sih bahwa diri kamu tuh sebenarnya sudah baik tanpa harus sempurna? Katakan, saya sudah baik tanpa harus menjadi manusia sempurna. Katakan. Nah, kalau seandainya kamu ingin menjadi sempurna, ganti kesempurnaan itu menjadi kata baik. Kamu tuh tidak perlu sempurna. Kamu hanya cukup menjadi orang yang baik, titik. Baik itu adalah ketika kamu bisa menjadi kamu sepenuhnya dengan tersenyum tulus. Sekarang coba senyum deh. Ayo senyum. Senyum dengan senyuman kamu yang tulus setulus-tulusnya. Senyum sekarang. Nah, itu loh kamu. Itulah dirimu dan itulah keajaibanmu. Keajaibanmu yang paling besar ada pada senyumanmu yang tulus sekarang ini. Itu yang harus kamu syukuri. Kamu tidak perlu menjadi orang lain, kamu tidak perlu menjadi dia. Kamu adalah kamu yang luar biasa, karena dirimu punya keajaiban tersendiri dibandingkan orang lain, yaitu senyumanmu yang indah. Tahu nggak sih, setiap orang itu unik. Dirimu bisa suka dengan saya karena di matamu, di telingamu, saya ini unik. Tapi saya juga tidak sempurna sama seperti kamu. Kamu pun tidak sempurna, tapi kamu unik. Yuk, jadi diri kamu yang sepenuhnya. Jadi kamu dimanapun kamu berada. Ingat perkataan saya, kamu tidak perlu menjadi sempurna, kamu hanya perlu menjadi baik. Menjadi baik itu berarti menjadi dirimu yang benar-benar kamu. Jadi kamu, jadi dirimu. Itulah tugas kamu saat ini. Senyum ya. Oke? Maju terus, jadi orang yang bahagia dan tetap menjadi kamu. Itulah keajaiban sejati dalam hidup kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.